Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah? Dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai murid-murid Kristus, kita diundang untuk memberikan teladan hidup bagi sesama yang berada di sekitar kita, baik dalam keluarga kecil maupun dalam lingkungan di sekitar tempat kita tinggal. Kita dipanggil oleh Allah serta diutus menjadi saksinya di tengah-tengah dunia untuk menyebarluaskan kerajaannya melalui kata dan tindakan hidup kita. Allah menghendaki agar kita yang dipanggil sebagai murid-muridnya yang terkasih memberikan kesaksian akan kebenaran hidup dalam kata dan tindakan harian kita. Melalui kata dan tindakan kita yang baik dan sederhana akan membawa nilai positif bagi sesama kita. Hal ini juga secara tidak langsung menghantar kita untuk tetap setia dan tekun dalam mewartakan kerajaan Allah di sekitar kita. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21 mengisahkan kepada kita tentang kerajaan Allah yang diumpamakan dengan biji sesawi dan ragi. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan Allah ialah Allah yang meraja di dalam hati kita. Maka segala yang baik yang di dalam hidup kita berasal dari Allah, Sang Pemberi yang baik. Gambaran yang disampaikan Yesus kepada kita dalam 2 perumpamaan di atas, yakni agar kita mampu menata sikap hidup dan hati kita sehari-hari dengan baik. Menata hati dan sikap hidup kita dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Ini terwujud dalam diri kita apabila kita mampu mengisi hidup kita dengan kasih serta melakukan hal-hal kecil dengan kasih yang besar. Kehadiran kita di dalam dunia ini bukan kebetulan, tetapi berkat kasih Allah yang begitu besar di dalam diri kita. Maka Allah menghendaki agar kita yang adalah murid-muridnya hidup menjadi diri sendiri dan menyatakan yang terbaik melalui kata dan tindakan kita yang sederhana. Saudaraku yang terkasih, kerajaan Allah yang diumpamakan dengan biji sesawi menggambarkan kepada kita bahwa tumbuhnya kerajaan Allah itu melalui sebuah proses yang kecil dan akhirnya menjadi yang besar.
Gambaran ini sekaligus menghantar kita untuk memahami diri kita bahwa tindakan baik kita sekecil apapun sangat diperhitungkan oleh Allah. Tindakan yang baik inilah yang membuahkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dalam hati kita. Demikian halnya dengan ragi yang tampaknya sangat kecil, namun memberi pengaruh yang besar bagi suatu adonan. Kita yang adalah murid-muridnya dituntut untuk membagikan dan mewujudkan kasih Allah. Dan sekaligus menjadi ragi dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, tetapi percaya akan kasih-Nya, bahwa walaupun kita lemah dan terbatas, Dia senantiasa memperhatikan kita dan menuntun kita untuk menjadi pribadi yang berbuah, dan hasilnya kita bagikan kepada sesama kita. Allah menghendaki agar kita hidup dan tumbuh dalam kasih-Nya dengan mengikuti teladan hidup-Nya dan menjadi pribadi yang bersukacita dalam kata dan tindakan hidup sehari-hari dengan baik. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam hidup sehari-hari kita ada banyak hal kecil yang dapat kita lakukan dengan penuh kasih. Misalnya memberikan perhatian bagi sanak saudara kita yang sedang sakit atau berkekurangan. Dari perbuatan-perbuatan kecil ini, kita sudah dihantar untuk membangun dan mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah sesama kita yang menderita. Kita menjadi ragi yang memberikan rasa nyaman, mengembangkan kasih dalam hidup kita. Namun apakah kita menyadari bahwa dari tindakan hidup yang kecil ini menghantar kita menjadi manusia yang bersukacita dan penuh rasa syukur? Mari kita sadari bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang diutus untuk mewartakan kerajaan Allah di dunia ini. Dengan tindakan kita yang sederhana dan penuh cinta, kita diutus oleh Allah di dunia ini agar memberikan kesaksian bagi dunia oleh kata dan tindakan hidup kita, lewat membangun relasi yang baik dengannya dan dengan sesama kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kita harus mempersembahkan seluruh diri kita kepada Allah, agar Ia menuntun kita dalam hidup kita. Dia menghendaki agar kita hidup dan berbuah. Dengan demikian kita mampu menjadi ragi yang memberikan arti bagi suatu adonan, bagi orang-orang di sekitar kita. Kita mampu memberikan rasa nyaman seperti pohon sawi yang memberikan tempat berlindung bagi burung-burung. Mampukah kita menjadi ragi dan menjadi biji sesawi yang memberikan rasa nyaman bagi siapapun di tengah-tengah kehidupan kita? Allah yang Maha Murah, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami mampu mewartakan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon kepadamu ya Bapa, semoga kata dan tindakan hidup kami yang baik Engkau berkati dengan kuasa ilahi-Mu. Dengan demikian kami pantas menjadi murid-murid-Mu untuk menyebarluaskan kerajaan-Mu di dunia ini, dengan memberi kesaksian dalam hidup kami yang penuh sukacita berkat bimbingan-Mu. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang.
dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.